pernah pakai framework PHP gitu atau pernah bikin produk? Ada yang udah pernah? Kalau belum, berarti teman-teman masih baru ya. Maksudnya uh, mungkin ada beberapa yang pernah bikin produk dan lain-lain menggunakan framework. Biasanya kalau teman-teman dari SMK yang suka ngulik-ngulik atau emang dari rekayasa perangkat lunak, biasanya kalau PHP itu pakai Code Igniter ya. Uh, Kalau dari pengalaman saya, Code Igniter sama Laravel itu lumayan berbeda ya. Meskipun secara struktur dia mirip-mirip. Oke. Uh, ada beberapa hal yang perlu diketahui ini sebagai dasar aja sih, sebagai yang penting tahu. Laravel itu framework PHP. Dia bisa bikin web full stack ataupun API. Bahkan Laravel itu juga bisa connect sebagai WebSocket. WebSocket itu kalau teman ngerti tentang HTTP, dia HTTP itu kan perlu request dan response dan koneksinya selesai gitu. Kalau WebSocket itu ketika dia melakukan request, dia akan terus terkoneksi. Kayak misalkan kita chattingan di WhatsApp, itu kan setiap ada pesan masuk kita nggak perlu request, dia otomatis masuk sendiri gitu. Nah itu WebSocket gitu. Nah, Laravel ini dibuat sama engineer namanya Taylor Otwell di tahun 2011. Sampai saat ini Laravel ini masih open source ya dan gratis untuk dipakai. Dan juga kita bisa kontribusi ke project Laravel ini. Kalau teman-teman mau ikut kontribusi bisa langsung ke github.com/laravel ini. Bahkan sampai sekarang pun Laravel itu aktif banget ya. Enggak cuma secara produk, tapi secara conference, mereka sering ngadain tiap tahun, ada namanya Laracon, itu ngebahas tentang banyak hal tentang Laravel itu sendiri. Kalau nggak salah tahun lalu pernah Laracon itu ngebahas tentang security yang dipunyai sama Laravel. Banyak event-event internasional kayak gitu yang bisa dicari sih. Tapi Laravel ini salah satu produk yang atau komunitas yang suka ngadain hal-hal seperti itu. Terus Laravel ini juga salah satu framework yang paling populer gitu. Kalau dulu zaman Code Igniter mungkin juga cukup populer ya buat teman-teman yang baru pertama di PHP gitu. Tapi kalau dilihat dari timeline, Code Igniter itu populer karena dia stable selama beberapa tahun. Stable ini maksudnya dia tidak banyak perubahan. Dulu ada versi Code Igniter 3 ya, itu bertahun-tahun, kalau nggak salah 5 tahun lebih. Beda sama Laravel yang dia yang paling stable itu dulu Laravel 5. Itu sama 5 tahun juga, tapi seiring berjalannya waktu selalu ada nambah versi baru gitu-gitu. Nah, masuk ke struktur atau arsitekturnya dari Laravel ini, yaitu MVC, Model View Controller. Kalau saya pasti selama materi yang teori ini, saya akan ngebandingin sama Code Igniter buat teman-teman yang udah paham ya. Tapi kalau nggak paham ya, ntar bisa sambil cari-cari sendiri ya. Oke, model view controller ini yaitu arsitektur dari suatu software, dari suatu web ya, web arsitektur yang digunakan untuk mempermudah kita memisahkan mana tampilan yang akan kita render ke user dan juga logic yang harus kita jalankan sebelum tampilan itu kita deliver ke user gitu. Seperti yang ada di gambar ya, user ngelakuin namanya buka browser, terus buka URL kita. Nah, browser itu akan memberikan request kepada server nanti. Nah, server itu kan melanjutin ke
aplikasi kita. Nah, aplikasi kita nerima itu langsung ke routing. Nggak langsung sih sebetulnya, dia masuk ke apa namanya indeks indeks file dulu, terus indeks file langsung ngarahin ke routing untuk mencari halaman mana yang diinginkan oleh user. Nah, dari routing ini itu ngarahin ke controller. Controller ini sebetulnya tempat di mana logic akan diproses gitu. Nah, selama di controller, teman-teman bisa mengatur logic, misalkan memisahkan mana bisnis yang akan dilakukan oleh user biasa ataupun user admin. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hubungan antara controller dengan model. Hubungan controller dengan model ini adalah untuk mengambil data yang ada di database. Nah, kalau misalkan di CodeIgniter, buat teman-teman yang pernah, CodeIgniter itu dia juga punya satu folder namanya model. Nah, isi dari file setiap modelnya itu adalah query untuk mengambil data ke database gitu. Nah, kalau misalkan di Laravel ini enggak, dia bentuknya itu seperti representasi dari database-nya. Kita ambil contoh, saya punya satu table mahasiswa, let's say table mahasiswa. Table mahasiswa ini kita punya ID, nama mahasiswa, NIM, dan juga angkatan misalkan. Nah, kalau misal kita di CodeIgniter, kita hanya menuliskan query, misalkan kita pengen find by ID. Dan sisanya isinya adalah code untuk query-nya itu sendiri. Nah, beda kalau misalkan Laravel. Karena di Laravel itu ada dua cara mengambil data. Bentar. Ada dua cara mengambil data atau koneksi ke database ya. Ada dengan namanya Eloquent. Eloquent itu Object Relational Model. Dan juga ada namanya Query Builder. Bedanya apa? Query Builder itu kita menuliskan query by function. Jadi misalkan kalau teman-teman belajar basis data ya, kita pengen biasa select bintang from apa. Kalau misalkan di SQL, kita biasanya select bintang from in the table ya kan. Nah, kalau misalkan query builder, itu kita seperti ini. Select query builder. Ini kita ambil contoh query buildernya punya Laravel. Nah, ini perbedaannya query-nya seperti ini nanti. Kalau di query builder. Nah, kalau di Eloquent atau ORM, itu kita tinggal manggil kelas atau model yang sudah kita define tadi. Misalkan ini kita ambil contoh ini table ya. Terus kita mau ngambil semuanya. Itu kita bisa tinggal langsung gini. Gitu. Ini langsung dapat semua. Nah, kenapa Laravel bikin dua seperti ini gitu? Seperti yang kita tahu ya, query builder itu bisa kita bangun atau bisa kita strukturkan atau bisa kita tulis itu sebagaimana seperti di SQL biasa. Kalau ORM itu dibuat untuk memudahkan engineer supaya menggunakan query-query simple itu dengan lebih cepat gitu. Tapi buat teman-teman yang misalkan baru, mungkin rasanya pakai Eloquent atau ORM itu lebih gampang ya, lebih enak. Tapi saran saya kalau masih level beginner itu pakainya query builder. Karena kalau kita udah
udah paham tentang SQL atau query atau udah master tentang gituan, itu mending pakai ORM. Soalnya kalau kita langsung ke ORM dan suatu hari kita diminta untuk menuliskan query yang cukup rumit, nah itu agak sulit nanti ketika kita untuk problem solving menggunakan query-query yang agak rumit gitu. Nah, balik lagi ya tadi model. Model ini dia akan merepresentasikan ke database. Nah, controller menggunakan model untuk ambil data. Setelah data yang digunakan dan logik yang diinginkan sudah dijalankan, kita bisa langsung mengoper data-data yang kita butuhkan untuk render ke tampilan atau ke view. Nanti ada di view ini kita bisa apa namanya? Kalau di Laravel itu ada bullet templating ya. Jadi kita bisa tambah HTML dengan engine templatingnya Laravel. Jadi kalau di PHP biasa kita ngerendernya pakai tag PHP kan ya, yang kurung siku, terus PHP dan lain-lain. Nah kalau di view ini kita punya bullet templating yang kita cukup pakai tanda kurung kurawal. Nanti kita contohin. Nah versi Laravel itu sampai sekarang udah sampai Laravel 10. Dulu ada Laravel 5 tapi sekarang udah jarang banget dipakai dan bahkan kayaknya yang pakai itu cuma perusahaan-perusahaan yang udah punya sistem besar dan itu udah lama banget deh gitu. Kalau misalkan untuk di rewrite ke versi baru atau teknologi baru mungkin bakal makan banyak cost ya. Nah, di sini ada versi 6, 7, 8, 9, 10. Untuk penggunaan versi Laravel sendiri, kalau misalkan menurut saya itu mendingan kita pakai versi yang tidak terlalu lama dan juga masih disupport gitu. Kalau untuk Laravel 6 dan 7 ini dia dimerahin karena umurnya udah nggak lama katanya sih gitu. Kalau kita lihat dari supportnya ya, bug fixes until untuk Laravel 6 juga sampai Januari 2022 dan Laravel 7 juga sampai tahun 2020. Nah, kenapa dia sampai udah expired gitu ininya pengembangannya, karena Laravel 8 ini memberikan sesuatu yang baru gitu, konsep-konsep yang baru dari versi sebelumnya gitu. Dulu terakhir pas tahun 2020 awal saya nyoba bikin web itu pakai Laravel 7. Pas banget ketika ini kan rilisnya September 2020. Itu pas saya pengen nyoba upgrade Laravelnya itu langsung nggak jalan aplikasinya karena banyak banget yang berubah dari routing dan lain-lain. Gitu. Tapi kenapa seperti itu? Sebetulnya alasan dari orang Laravelnya itu adalah sebagai supaya dia IDE friendly. Jadi codingan kita bisa dibaca oleh IDE-nya pakai VS Code-nya gitu. Nah, untuk kita nanti sebelum loading Laravel diharapkan teman-teman sudah menginstal XAMPP dulu ya. Selain XAMPP sebenarnya ada lagi nih. Ada juga Composer ya. Ini dua hal penting yang diperlukan. 3 sih, koneksi internet ini penting banget, tapi kayaknya kalau teman-teman di Jabodetabek kayaknya nggak perlu risau ya. Nah, ini XAMPP untuk PHP-nya sebetulnya nggak mesti lebih dari 8 ya, atau 8. Yang terinstall di device saya itu 7,4. Terus juga Composer ini penting supaya nanti kita bisa menginstal atau menginitiate folder project Laravelnya. Kita langsung ke membuat project. Pastiin teman-teman semua udah
install Composer. Mau install Composer ada di Composer. Nanti teman-teman download dari yang ini aja, Composer setup.x. Kalau pakai Windows ya, kalau yang Linux ntar dibaca sendiri aja. Ini buat yang Windows bisa download ini. Terus nanti tinggal dijalankan. Kalau nggak salah dia perlu ini juga sih nanti restart. Tapi kayaknya enggak deh. Yang sekarang enggak. Kita bisa langsung digunakan. Di sini udah ada yang apa? Gimana ya? Ada yang belum pakai Composer atau maksudnya belum install Composer? Saya sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Kalau ada yang sudah sih ya. Tapi takutnya ada yang belum juga, nggak apa-apa nanya aja ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Buat teman-teman yang di Windows ya, kalau mau ngecek komposernya bisa kita search gini terminal. Nah, terus kalau udah kayak gini kita tinggal jalankan command composer -v. Nah, kalau udah kayak gini berarti komposernya sudah terinstall. Nah, kan kalau mau cek ya. Ini saya pakai komposer versi 2.1. Struktur folder. Nah, struktur folder dari Laravel ntar seperti ini. Kalau kita udah install, saya mau install dulu. Untuk instalasinya bisa ke Laravel. Saya bakal install Laravel versi 8 ya. Kalau teman-teman ke Laravel masuk, kan bingung dia landing page-nya beda warna soalnya. Ntar ke documentation sini di sebelah kanan, langsung diarahin ke documentation-nya. Kalau saya versinya saya ganti ke 8 dulu. Karena saya pakainya PHP 7. Enggak. Kalau ke Laravel 9 enggak support. Nah, kita cari yang install via Composer. Ini. Nah, pastikan ketika teman-teman install itu kalau pakai XAMPP ya, itu ke htdocs ya. Jadi nanti bisa nyoba langsung gitu. Maksudnya ya, kalau saya sih project apapun PHP, Node.js dan lain-lain di htdocs gitu. Tersentralisasi. Oke, kita install dulu filenya. Composer create project Laravel Laravel. Karena saya pengen installnya yang versi 8. Kenapa Laravel Laravel garis miring Laravel itu karena Laravel ini punya banyak produk ya. Dia ada Laravel itu sendiri, Laravel Lumen, Laravel Livewire dan lain-lain. Dan itu punya kegunaannya masing-masing. Kita create project, kita pengen ngambil Laravel, project Laravel, terus setelahnya nama foldernya atau nama aplikasinya. Misalkan Laravel. Nanti dia install, dia download. Lagi ini kita lanjut. Ntar struktur foldernya seperti ini. Dia ada folder app, bootstrap, config database, language, public resources, rates, storage, test vendor, dan beberapa file lainnya. Menjalankan Laravel.
Udah selesai belum? Teman-teman bisa langsung ikut nyoba juga ya. Jadi ntar kalau misalkan ada problem apa, bisa ditanyakan langsung. Atau sampai sini ada mau nanya selagi kita nunggu? Boleh kami minta saya minta izin untuk bertanya nggak? Ya, silakan. Untuk URL Larva dokumentasi versi terbaru di mana? Gimana? Saya ingin minta ini URL apa sih Laravel kayak dokumentasi versi terbaru ada nggak di Oh, ada. ini langsung Ya, boleh ini di langsung. Ya, bisa. jadi di versi apa yang disangka aja. Maaf, suaranya putus-putus. Apa? Gimana? Bisa diulang? Ini kita mulai saran. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Oh iya, nggak jadi. Udah ini, udah jelas kok. Oh gitu. Oke. Hmm. Ini URL-nya saya kirim di chat ya. Itu untuk yang versi terbaru, versi 9. Hmm. Oh. Kalau teman-teman mau pakai versi yang 9 juga nggak masalah, karena secara konsep dia udah mirip sama apa, udah sama ya sama Laravel 8. Mungkin bedanya ada beberapa fitur, dan untuk yang basic kan kita akan mempelajari hal-hal basic ya di sini tentang CRUD, jadi harusnya nggak jadi banyak perubahan yang signifikan, jadi bisa saling paralel. Benar, Nah, kalau udah terinstall nanti seperti ini. Application key set successfully. Kita masuk ke Laravel. Di daftar yang mana? Emang ada. Nah, ini struktur foldernya. Oh iya, maaf. Untuk struktur foldernya mau apa? Saya bakal mengenalin satu-satu sesuai dengan yang tadi kita pelajari di apa arsitekturnya ya, MVC. Pertama itu kita pas masuk kita ke routing. Nah, routingnya itu ntar ada di routes web.php. Ini tergantung sih kalau teman-teman mau bikin web atau ntar mau bikin API, ntar ada di API sini. Terus sebetulnya cara kerjanya berbeda ya antara web dan API root-nya. Cara kerjanya berbeda. Kalau di web ini kita tinggal URL terus langsung ininya, langsung URI-nya itu bisa. Tapi kalau di API untuk API itu berbeda. Ketika kita URL langsung slash user ini nggak bisa. Dia harus ada slash API sebelum, itu yang membedakan. Nah ini root-nya. Root-nya di sini dia langsung ya return view welcome, ini namanya closure. Jadi root-nya langsung function, nanti kita akan belajar yang versi controllernya. Ini harusnya controller nih setelah URI ini terus controllernya. Nah kita lompat ke controllernya, itu ada di app HTTP controllers. Sini nih, ntar kita bisa initiate controller baru di sini. Terus ada model. Nah ini contoh modelsnya. Ini model user yang dibuat oleh Laravel-nya sendiri. Nah terus ada view-nya itu ada di resources, views. Nah, welcome black.php. Nah buat teman-teman yang udah biasa pakai PHP ya,
biasanya kalau kayak ada logic seperti ini di ketika kita ngerender view-nya, itu kan kita pakai sintaks sebenarnya. Nah, terus ntar kita pakai if dan lain-lain, terus ntar kita harus tutup sintaksnya lagi gitu. Nah, kalau di Laravel dia punya blade templating engine, itu nggak perlu, jadi langsung seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita menjalankan Laravel. Nah, ketika ngejalanin project Laravel itu punya command file sendiri namanya artisan. Jadi artisan ini bakal ngebantu kita untuk ngelola folder project si Laravel-nya. Untuk menjalani, untuk nge-clear cache, dan bikin controller, lain-lain banyak. Kita contohin ini. Artisan dulu. Nah, ini banyak. Ini fitur-fitur dari komen artisan ya. Nah, kita pengen jalanin Laravel-nya. Artisan server. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia udah jalan di URL ini dan portnya 8000. Nah, kalau udah jalan seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, apa IP 127 ini bisa kita ganti dengan localhost ya. Sama kan. Nah, ini kalau udah jalan, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman ada yang kesulitan sampai sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk ekstensi yang bisa dibantu untuk menjalankan proyek menggunakan Laravel, itu apa aja ya, Pak? Ekstensi gimana maksudnya? Jadi kita kalau misalkan mau bikin proyek nih, nah untuk memudahkan kita gitu tuh. Jadi kan biasanya suka ada ekstensinya ya. Kalau misal di VS Code itu. Nah, Ya, paham. jadi Oke. ekstensi yang perlu di-download dan itu akan memudahkan kita tuh apa aja gitu, Pak? Oke. Kalau ekstensi saya nggak tahu ya. Saya banyak nih yang saya install. Beautify salah satunya ya yang bakal ngemudahin kita. Terus ini kepake nggak ya? Saya kayaknya nggak kepake deh. Clear. Kalau untuk yang Laravel sih paling itu ya. Ini Laravel Blade Snippets ini cukup ngebantu ya ketika kita nanti mau bikin apa namanya, mau bikin view-nya, mempermudah juga. Terus Beautify, udah sih itu ya paling. Kalau untuk codingnya, karena kalau PHP sendiri saya nggak pakai any extension sih, kayak nggak ada yang ngebantu banget kalau PHP ya. Waktu itu pernah pakai PHP IntelliFans, itu malah bikin semua file saya jadi merah tuh ngeluarin error gitu loh. Kalau menurut saya sih nggak ada ya, cuma buat view-nya doang paling. Sejauh ini yang saya pakai sih nggak ada untuk Laravel.
Oh iya Pak, ini Ya, tadi kan yang itu kan ketika diketik PHP Artisan Serve itu kan menuju servernya Laravel nih. ya. Nah, portnya itu kalau misal udah dipakai sama kita, dia bakal bikin baru atau gimana? Ya. Kalau portnya udah dipakai sama ada di sistem kita udah ngelis ke port 8 ini, dan 1000 udah dipakai, akan ngecek nih 8001 dipakai apa belum, ke 8002 dan seterusnya sampai 8009. Kalau 8009 juga udah dipakai, dia bakal selesai kayak file untuk ngejalanin si development server gitu. Atau kalau memang kita nggak mau di 8000, kita bisa nambahin serve port. Nah, ini ntar jalanin ke port 9000 gitu. Jadi kita tinggal tambahin optional arguments itu berupa ini nih, dash port, masukin portnya gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Bentar. Oke, kalau udah saya pengen bikin satu database. Sebenarnya di uh, Laravel ada namanya ini ya, migrate. Jadi kita bisa define uh, database migration di sini. Jadi kita bisa PHP migrate langsung. Tapi ini di lain waktu aja ya. Takutnya kita lama di sini nanti malah nggak keburu. Jadi saya pengen nyontohin langsung kita kalau udah punya database-nya. Terus selanjutnya environment. Nah, kalau kita bikin aplikasi, kadang ada beberapa yang kita pengen naruh value-nya itu di environment variable. Laravel punya fitur yang bakal memudahkan kita untuk ngambil environment variable. Kalau teman-teman bingung, environment variable itu ada di sini nih, file.env di root project-nya, file.env. Nah, ini semuanya adalah environment variable. Environment variable itu dia kayak variabel yang bakal dipakai, yang bisa dipakai di seluruh, di entire project itu apa ya, di seluruh file di project itu gitu. Dan biasanya digunakan untuk hal-hal yang dia statik ataupun bisa berubah sewaktu-waktu untuk mengubah logic. Nah, itu kita taruhnya di environment variable. Atau kadang confidential pun kita bisa taruh di environment variable. Misalkan kita punya apa, kalau misalkan jadi ada integrasi API itu menggunakan authentication basic. Authentication tuh kayak token gitu. Nah, beberapa kali saya juga naruh token itu di environment variable kayak gitu-gituan. Tapi ini untuk token yang nggak akan berubah ya, maksudnya bisa berubah tapi jarang, nggak dynamic. Kalau dynamic kan dia berubah setiap waktu. Nah, kalau nggak berubah setiap waktu, saya biasanya naruh di environment variable. Nah, untuk Laravel sendiri pakai library PHP. Teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, file env ini dia nanti kita, kalau teman-teman udah belajar Git itu software atau ya software lah ya.
untuk versioning project kita. Coba buka ini. Sorry kalau agak melipir-melipir malah bikin bingung. Yang ini intermezzo aja ya, sekedar tahu aja. Nah, ada GitHub, GitLab yang saja. GitLab. Nah, ini produk-produknya, tapi engine-nya satu, itu Git. Ini. Itu untuk version control system. Jadi kalau teman-teman ngerjain bareng-bareng satu file satu folder project, kalau biasanya teman-teman nge-share-nya pakai WhatsApp gitu, misalkan ubah di controller A nih, terus udah selesai ngasih ke temen. Nah, temen ngerjain di controller A juga, tiba-tibanan kan jadi. Nah, itu kita ntar bisa pakai Git. Ya, semoga ada lain kesempatan untuk sedikit-sedikit ngebahas Git ya kita. Nah, file INV ini kita nggak boleh nge-share ke Git ya. Kita nggak boleh nge-publish ke Git karena biasanya isinya konfidensial gitu. Entah itu URL atau akun VPN ataupun ya tadi username, password gitu-gitu. Dan di Git sendiri bisa kita nge-exception atau apa ya namanya. Jadi nggak ngikut gitu dia ke upload, itu namanya git ignore. Nah, ini udah kalau dari Laravel udah dikasih itu semuanya tuh langsung. .env itu nggak termasuk file yang bisa di-upload. Nah, ada juga configuration di sini. Nah, configuration ini tadi kita udah ngebahas tentang environment variable ya. Nah, part folder yang paling sering menggunakan environment variable adalah configuration. Contohnya adalah untuk ngeset database. Oh ya teman-teman, buat teman-teman nggak perlu nyalain Apache-nya ya. Biasanya buat teman-teman yang ngejalanin file PHP itu kan pakai Apache. Nah, ini nggak perlu. Ini nggak perlu dijalanin Apache-nya karena kita udah dibantu sama Artisan tadi. Kalau buat teman-teman yang perlu database-nya langsung MySQL-nya aja yang dijalanin. Terus di sini saya kalau teman-teman MySQL-nya biasanya pakai PHP MyAdmin ya. Nah, kalau di sini saya enggak, saya pakai software sendiri namanya Dbeaver. Bisa di-download juga. Ini untuk sebagai klien database. Bagus ini bagus. Gratis lagi. Oke, lanjut dulu ya. Kita mau ngeliat file di config-nya. Config. Nah, ini nih. Ini cara manggil env-nya. Nah, ini file untuk kita bisa koneksi ke database. Tuh, ini defaultnya kita pakai koneksinya apa MySQL, ada Postgres, ada SQLite, SQL Server. Nah, nanti kalau udah masuk kita nah, di sini nih, kita set semuanya di sini. DB connection-nya seperti apa MySQL kan. Hostnya localhost atau 127, portnya di 3306 itu udah defaultnya. Nah, ini DB database ini maksudnya nama database-nya. Nama database yang mau kita connect. Terus ini username dan password untuk kita bisa masuk ke database.
Saya pengen bikin satu database namanya Laravel aja ya. Laravel. Nanti bikinnya CRD-nya tentang mahasiswa aja. Enggak sulit. Ini table mahasiswa. Ya. Bentar ya teman-teman. Ini nama mahasiswa. Ini Spirosa. Nah, configuration tadi. Nah, tapi selain itu kita di sini juga bisa nanti nambahin yang lain-lain, misalkan kayak mail gitu. Kita pengen ngirim email dan lain-lain bisa lewat sini. Ada app juga, kita nge-define nama aplikasi dan lain-lain di sini. Tuh. Autentikasi yang mau kita pakai apa? Misalkan nanti ada JWT. JWT itu JSON Web Token. Saya lupa kepanjangannya. Nah, itu biasanya dipakai untuk autentikasi API ya. Tapi kalau web biasanya pakai session. Kalau teman-teman yang udah biasa bikin web, tahu ngerti tentang session untuk login dan lain-lain. Nah, configuration case. Ketika kita ngejalanin Laravel, dia kan otomatis nge-running ya, ngecek semua configuration-nya, koneksi database dan lain-lain. Ngebaca file configuration-nya satu-satu. Nah, kalau setiap kita ngejalanin kayak gitu, itu akan berdampak dia pas ngejalanin itu lama jadinya gitu. Belum kalau kayak baru gini kan ya config file kita masih sedikit ya. Nanti kalau misalkan udah aplikasi-aplikasi besar gitu, nanti dia config filenya itu akan lebih besar dari yang kita lihat seperti ini. Nah itu berdampak ketika kita ngejalanin projectnya itu bakal lama banget. Nah dia punya fitur namanya cache. Cache itu jadi dia menyimpan konfigurasinya di satu file. Dan nanti ketika dia ngejalanin dia langsung ngebaca file itu tanpa ngebaca folder configuration tadi. Nah ini permasalahannya adalah ketika kita ngubah env-nya atau configuration yang kita tambahin, nah kita ketika langsung ngejalanin, nah itu nggak bisa, nggak configuration yang udah kita tambah tadi atau kita ubah tadi itu nggak langsung
terimplement sama Laravel-nya karena dia ngebacanya ke cache bukan ke configuration folder kita gitu. Misalkan kita ngubah di sini gitu kan, portnya 3307 defaultnya, tapi kita ntar di INV nggak nambahin port di sini, nah itu dia nggak langsung berubah nanti. Dia ini konfliknya karena dia development server, jadi nggak di cache dulu gitu. Akan masuk ke materi routing, masih agak banyak. Sampai sini udah mau ditanyain teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut ke routing. Routing adalah proses menerima HTTP request. Kalau teman-teman paham tentang protokol HTTP, ada request respon, nah ini. Yang masuk request itu ke routing dulu. Dia akan mencari URL yang diminta sesuai dengan metodenya. Bentar ya. Nah, routing itu dia ketika kita menuliskan kodenya itu ada polanya atau ada aturannya, itu dengan root. Root ini kelas dari rootnya itu, terus kita metodenya mau apa, get, post, ada banyak ya, put, touch, delete, options, terus URI-nya kayak tadi slash user, slash apa. Terus callback ini bisa function yang tadi atau nanti kita buat versi controllernya. Kita contohin. Terus udah mulai ngerjain, mulai juga buat dia data sama data management, tapi masih perlu setting buat menetapkan beberapa validasi errornya. Hari ini mungkin kalau udah paling itu macam gimana? Oh ya, sama nanti mungkin ada SID yang masih buat ya. Teman-teman juga bisa ngikutnya ya. Oh error ini. Oh ya, yang error data. Kalau kita nambahin root, kita harus restart lagi development server. Nah, muncul hello world di sini. Nah, itulah routing. Root get hello, kita tulis ya, kita bikin URI hello, terus tadi ketika dipanggil hello ini kita nge-return string hello world. Nah, seperti ini. Nah, itu bentuknya seperti ini teman-teman. Kodenya seperti ini, hasilnya seperti yang dikirim. Thank you, Mas Taufan. Terus lanjut ke view. View ini nanti kita kan karena web itu pasti responnya itu berupa tampilan. Nah, tampilan itu kita berupa HTML yang di render. Nah, itu ada di view. Bentar ya, teman-teman.
sorry teman-teman. Sorry, maaf Ibu tadi dipanggil. Iya, nggak apa-apa, Dandi. Ya, saya lanjut ya Bu. Ya, kalau misalkan ini untuk respons yang berupa webnya ya, itu berupa view, dan juga kalau API nanti teman-teman bakal bertemu yang namanya JSON. JSON itu satu bentuk data yang itu sekarang universal banget untuk komunikasi antar apa ya, antar mesin gitu. Kalau teman-teman ngerti tentang API dan lain-lain, itu komunikasinya menggunakan JSON itu. Kalau dulu tuh ada namanya XML, tapi sekarang udah berubah jadi JSON karena ada namanya RESTful API. JSON semuanya. Nah, di view ini kenapa kita bedain mana controller dan view itu untuk memisahkan mana logic, mana tampilan gitu yang akan kita render selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bullet templating. Bullet ini sebetulnya bukan, setahu saya bukan punya Laravel ya, tapi Laravel menggunakan bullet templating untuk membantu engineer-nya atau developer-nya untuk merender data ke view dengan mudah gitu. Dan juga seperti yang kita lihat tadi ya, itu lebih clean, kodenya itu jadi lebih clean kelihatannya gitu. Nah, di Blade juga kita bisa akses variabel ya. Kita bisa akses variabel ya, meskipun kita di Blade templating, tetap kita harus pakai yang namanya fitur dari Blade-nya itu. Nggak disarankan untuk menggunakan kode PHP, karena kalau menurut saya itu akan merusak polanya juga, dan juga nanti inkonsistensi antara Blade dan juga PHP-nya. Ntar kita bisa ngirim variabel dari controller ke view-nya gitu ya. Ntar kita contohin. Nah, ini salah satu contoh untuk mengakses variabelnya. Cepat. Nah, selanjutnya ada controller. Controller ini untuk menyimpan semua logik kita yang ada di function root tadi sebagai closure. Kalau misalkan, kenapa ada controller gitu? Padahal di root bisa. Nah, kita kalau misalkan project kita itu project simple yang nggak banyak logiknya ataupun fiturnya nggak banyak, menurut saya masih nggak masalah untuk naruh logik kita di root. Tapi kalau udah besar, udah enterprise level gitu, itu ketika nanti ada bug, misalkan di salah satu fitur yang cuma satu line gitu, kalau kita ditaruhnya di root semua, wah, pertama file rootnya itu akan gede banget ya, bakal mungkin 1 MB, 2 MB. Mungkin kalau kita pikir sekarang 1 MB, 2 MB kecil ya, tapi untuk codingan itu besar banget. Sampai kalau ada file yang isinya logic, itu file besarnya 1 MB, 2 MB, itu kayak harus harus dipecah gitu loh, kayak mencurigakan banget nggak sih? Kayak kita punya file codingan yang cuma tulisan tapi 1 MB, 2 MB besarnya. Nah, biasanya hal-hal seperti itu akan dipecah tuh sama tim kalian nanti untuk nantinya memudahkan ataupun memastikan konsistensi di antara setiap logiknya gitu loh. Gitu. Nah, controller ini, setiap controller itu merepresentasikan dari kelasnya atau modulnya. Misalkan ada modul user controller, product controller, kategori controller. Jadi ntar untuk user controller kita basic char UD ada di situ dan logic-logic lain. Begitupun product controller. Misalkan product controller kita mau nambah atau edit atau opname. Opname itu ketika kita nemu ada perubahan antara data di database dan data realnya,
Nah, itu kan ada logic di dalamnya. Nah, itu kita bisa nambahin function di product controller gitu. Terus membuat controller. Nah, ini yang membuat kalau saya sih seneng Laravel dulu pas pertama kali belajar tuh Laravel sih, bukan CodeIgniter. Kenapa ya? Karena CodeIgniter itu pertama di Indonesia tuh banyak banget yang pakai. Dan Laravel menjadi sesuatu yang kayak wah keren gitu. Nah, akhirnya dulu saya memutuskan untuk belajar Laravel dan itu benar-benar ngebantu banget apa ya? Experience untuk kita menggunakan artisan komennya dan juga segala fitur-fitur Laravel yang kalau menurut saya canggih ya, beda sama CodeIgniter. Itu ada di salah satunya nih, PHP Artisan. PHP Artisan itu bisa membantu kita untuk ngebikin controllernya. Itu yaitu dengan menggunakan perintah PHP Artisan make controller, terus nama controller. Mungkin sekalian contohin. PHP Artisan make controller mahasiswa controller. Dia ngebantu kita ngebikinin file controllernya. Nah, ini mahasiswa controller. Tapi nggak berhenti sampai di sini aja, teman-teman. Dia fiturnya banyak banget. Untuk ngebikin controller, dia bisa bikin controller yang otomatis connect ke model dan lain-lain. Gitu. Ini saya mau bikin, ini mahasiswa controller saya hapus dulu. Mau bikin dia bukan connect ya, tapi lebih ke menyediain function-function yang kita tinggal pakai untuk CRUD biasa. Controller, mahasiswa controller. Nah, buat teman-teman saya mau mention sedikit ya. Ini untuk penamaan controllernya, sebaiknya depannya huruf besar. Misalnya kayak mahasiswa controller, nah ini M-nya besar. Itu menandakan bahwa itu adalah kelas yang bisa nanti kita pakai. Itu sebetulnya di berbagai macam platform ya, kayak Java, JavaScript. Kalau kalian bikin kelas, nah itu sebaiknya depannya huruf besar. Resource. Nah ini dash resource ini nanti si Laravelnya otomatis generate file controller yang dia langsung CRUD function CRUD-nya ada di situ. Nah, kan tadi kosong ya. Nah ini ada index, ada create, ada store, ada show, edit, update, destroy. Nah inilah yang saya bilang kerennya dari Laravel. Terutama artisannya dia benar-benar membantu developer banget mempermudah pekerjaannya. Lanjut ya. Kita mau bikin ini udah selesai controllernya, kita create controller di sini. Ini yang tadi udah saya mention ya sebagai pengganti closer function di root, yang dia langsung function di rootnya itu kita harus bisa bikin controller untuk memisahkan logiknya. Nah, nanti di rootnya itu kita kalau mau pakai itu kita harus use http controllers mahasiswa. Nah ini kita assign dulu ya si mahasiswa controller ini
ke paling atas, itu maksudnya adalah kita pengen make kelas ini loh gitu, mahasiswa controller ini untuk nantinya kita pakai di logic di bawah. Nah, terus di sini root get akan ada mahasiswa. Nah, terus ininya array. Nah, kalau dulu tuh sebenarnya nggak array. Dulu pas di zaman masih Laravel 7 dia nggak array. Jadi mahasiswa terus dalamnya string, nama kelasnya, dan nama functionnya. Kita ambil contoh di sini mahasiswa controller. Mahasiswa controller. Terus kita pakainya apa? Index. Nah ini. Nah ini maksudnya ketika user masuk ke URL mahasiswa, dia masuk ke kelas mahasiswa controller dengan ininya indeks apa functionnya indeks. Ini kita di function indexnya kita tambahin return hello mahasiswa. Jadi ntar kita pas masuk itu kita bisa ngelihat hasilnya ya. Terus karena kita udah nambahin, jangan lupa kita oh ini lupa, ini belum nyalain juga. Kalau misalkan udah dinyalain, kita harus restart juga nih. Jadi cara kerjanya itu gini teman-teman. Cara kerjanya itu adalah dia ketika kita serve, kita jalankan serve, artisan itu akan nge-list up semua rootnya, nge-list up semua rootnya, terus akan mereka cache. Tapi ini cache-nya itu di engine mereka, ada di dalam di RAM, ibaratnya di RAM kita lah gitu. Jadi kalau misalnya kita nambahin root, tapi nggak di restart, itu dia nggak akan bisa menjalankan root terbaru kita. Gitu. Jadi setiap kali kita menambahin root, terus kita mau langsung nyoba, kita harus restart server supaya si Laravel ini cache ulang. Selamat bekerja. Gitu teman-teman. Oke, kita yang tadi setelah ini saya mau nyontohin bikin view-nya. Buat teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, langsung kita buat ya. Jadi kalau teman-teman di sini mahasiswa controllernya ada bisa, terus rootnya ingat ya, rootnya itu yang web.php, jangan yang API. Itu beda. Rootnya web PHP. Terus cara assign-nya, kalau kalian nemu kesulitan cara assign itu, pastiin yang pertama itu kita ngasih tahu dulu ke web PHP-nya ini kalau kita memakai web mahasiswa controller. Nanti baru di function get-nya ini kita assign URI, terus mahasiswa controller sebagai kelas, dan kita panggil index function gitu. Dan jangan lupa restart server. Oke. Terus lanjut kita
Tadi mau bikin views-nya. Views-nya itu ya. Views-nya itu ada di resources, views. Nah ini kita tinggal tambahin file baru untuk bikin mahasiswa.blade.php. Extensionnya harus .blade.php. Kenapa harus .blade.php? Itu sebagai identitas filenya ketika ingin menggunakan Blade templating engine gitu. Oh, mahasiswa. Nah, ini saya pengen pakai Blade templating engine-nya dulu. Misalkan ya tadi $.name. Lalu nah di mahasiswa controller kita itu bukan return string lagi, kita return view. Return view, nah dalam ini apa? Ini extension apa? Mungkin bisa bantu teman-teman. Saya lupa, saya cek lagi. Ini dalamnya ini adalah nama filenya. Jadi kan mahasiswa.blade.php. Nah ini .blade.php-nya kita hilangin, kita taruh mahasiswanya aja. Gitu. Nah, terus selanjutnya parameter keduanya adalah itu berupa array, associative array ya. Kita name di sini value-nya. Oke, teman-teman. Ini ada beberapa pola yang teman-teman harus pahami ya. Associative array yang kita kirim ke view itu ada dua, kan kalau associative array itu kan berupa key value ya. Key value. Semoga kelihatan. Key value. Nah, key ini digunakan untuk nama file sebagai nama variabel di view-nya nanti gitu. Terus value-nya ini digunakan sebagai isi dari variabel tersebut. Gitu. Misalkan hello Joko. Nah, ini name-nya Joko ya. Di sini saya naruh key-nya name. Nah, di sini dipanggilnya harus name juga gitu. Nggak boleh misalkan name apa atau nama, bahkan ketika key-nya itu name, pas kalian mau panggil value itu, kita harus nama variabelnya sesuai yang kita assign di key-nya. Nah, ini berubah kan jadi hello Joko. Nah, ini udah masuk ke return view-nya ya. Return view mahasiswa. Terus di sini kita panggil name-nya sebagai header 1. Gitu, teman-teman. Supaya nggak bingung ya, takutnya value-nya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang beranggapan value-nya ini harus hardcode seperti ini. Itu enggak. Itu kita bisa misalkan nama mahasiswa sama dengan Joko. Nah, value-nya kita bisa oper ke sini nama mahasiswa. Oke. Nih, meskipun di sini kita punya variabel namanya variabel namanya nama mahasiswa, terus kita assign dia di sini, itu bukan berarti kita ngasih variabel nanti di view-nya itu $nama mahasiswa, bukan. Tapi tetap kita cuma di sini cuma ngasih value-nya doang, yaitu Joko. Tetap di depan kita bakal manggilnya sebagai name. Nah, ini nggak berubah. Kita tes pakai nama lain. Jokos. Nah, itu teman-teman. Sejauh ini untuk controller, root, dan view dasarnya ada yang mau ditanyain? Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu kalau misal redirect itu
fungsinya itu lebih tepatnya untuk apa ya, Pak? Redirect di routing? Iya, di routing. Ini kan tadi kan misal udah di return view-nya Ya. terus misal apa ya? Return view-nya misalkan warga gitu. Nah, di itu tuh pengen di redirect gitu loh. Oh, maksudnya caranya gimana? Ya, ya. Oke. Saya mau lihat dokumentasinya lagi ya. Redirect di routing. Saya bisa cara ini kalau ini praktiknya buat di ini sih biasanya. Kalau ini masih bisa ya. Redirect. Ya, bisa. Bisa pakai cara ini. Itu slash mahasiswa. Ini saya mau bikin satu di controller. Nah, ini saya udah bikin 2 root. Yang hello ini bakal otomatis closure function return redirect ke mahasiswa. Yang redirect ke mahasiswa dia menggunakan controller. Sebagai 2 contoh aja. Ini saya restart lagi. Nah, ketika kita hello, dia otomatis redirect ke mahasiswa. Kalau kita redirect ke mahasiswa, dia sama. Loh, saya jangan lupa nambahin. Astagfirullah. Nah, dia redirect juga. Jadi cara pakainya sebenarnya sederhana sih. Kita tinggal panggil fungsi redirect di sini. Itu. Di pertemuan selanjutnya sepertinya ya, saya akan ngebahas name parameter, name root. Jadi rootnya itu akan kita beri nama untuk mempermudah. Jadi ntar ketika redirect kita bisa redirect tuh, ntar kita tinggal naruh nama rootnya doang. Menjawab nggak jawabannya? Sudah Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih bingung redirect itu buat apa sih gitu. Ada beberapa case yang memaksa kita untuk nge-redirect user ke halaman tertentu. Misal seperti ini. Saya user yang belum login ya. Saya user belum pernah register ataupun login ke sistem mahasiswa ini. Tapi saya pengen ngakses ke all mahasiswa. Gitu. Saya tahu nih ada satu root misalkan /hello yang tadi, misalnya /hello. Nah, /hello ini nggak boleh diakses buat orang yang nggak boleh login gitu, yang belum login. Jadi ketika saya umpama sekarang saya belum login ya. Nah, ketika saya ke /hello ini,
dia ngecek, oh saya belum login, dia otomatis redirect gitu. Cuman karena kalau contoh logiknya seperti itu ya, tapi kalau yang ininya belum saya buat logik seperti itu untuk ngecek sessionnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ataupun misalkan teman-teman pengen apa namanya eh, daftar sesuatu, ya kan? Teman-teman pengen daftar sebagai back end atau front end gitu. Jadi antara ada pilihannya. Nah, pas login, misalkan teman-teman udah ngisi form, ternyata pengennya ke back end. Nah, ketika teman-teman apa namanya itu submit, misalkan controllernya akan berjalan, terus ngelihat value-nya itu front end atau back end. Nah, ntar bisa di redirect dari situ juga. Banyak teman-teman yang menemukan kasus-kasus yang perlu nge-redirect user ketika kondisi ataupun data yang dimiliki itu nggak sesuai harapan, gitu sih. Saya lanjut ke eh, buat teman-teman, semoga ini apa tabelnya udah dibuat ya. Strukturnya kayak gini nih. Tabel mahasiswa, ID, name, nama, jurusan, gitu aja. ID-nya dia primary key, untuk data type-nya bebas mau INT atau INT juga nggak masalah. Eh, saya mau nyontohin query builder dari Laravel. Atau teman-teman ada yang mau nanya lagi? Di chat Pak itu ada yang bertanya Pak. Oh, sorry. Ya. Saya baca. Itunya udah ke everyone belum ya? Ini biasanya nggak masuk. Untuk nama project sih bebas ya teman-teman. Kalau saya di sini nama projectnya Learn Strip Laravel gitu. Sebenarnya nama project ini nantinya di Laravel itu sebagai nama foldernya sih, nama folder dari Laravel ini gitu. Jadi teman-teman bebas bukannya ya apa ya kalau sudah buka project. Maksudnya gimana? Nama project Laravel view komposer apa ya? Hmm, teman-teman ada yang bisa bantu jelasin gak ini maksudnya gimana ya? Bukan ya apa ya kalau sudah buka project. Iya, maksudnya instalasi bukan sih? Bukan ya? Kan Itu mungkin dia sudah buat project itu ingin membukanya atau gimana? oh, kalau saya tadi kan pakai command line ya. Ya, Nih, pas teman-teman kan tadi eh, udah selesai installnya, itu kalian change directory dulu ke tadi nama filenya apa itu. Nah, ini di enter, ini saya pakai Windows PowerShell. Kalau pakai VS Code gampang, tinggal code titik. Tadi siapa yang jelasin, makasih ya. sama-sama Pak. Di sini semuanya pakai VS Code nggak nih? Pakai Pak. Iya bagus, pakai VS Code. VS Code sangat memudahkan. Gak usah pakai Sublime dan lain-lain ya teman-teman.
Dan di waktunya tinggal sampai jam 10 ya. Baik Bu. Siap. Sebetulnya untuk materi hari ini saya emang rencananya sampai routing dan controller sih Bu. Jadi ntar lanjut model dan view-nya besok. Ya, siap. Sejauh ini teman-teman ada yang mau nanya lagi? Apa mau nanya lagi, Pak? Iya, boleh. Tadi kan untuk membuat database itu kan kalau saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, Ya. bisa nggak kalau misalkan ini kan udah pakai Laravel. Nah, Ya. untuk membuat database-nya itu di aplikasi Laravel, jadi nanti otomatis pas buka PHP MyAdmin itu database-nya udah ditambahkan gitu. Udah ketambahin sendiri gitu. PHP MyAdmin. Iya. Oke. Technically bisa, tapi ini ada beberapa scope yang harus kita pahami dulu ya. Jadi database yang dimaksud ini strukturnya, tapi database-nya sendiri itu kita harus nambahin sendiri di MySQL-nya. Misalkan kayak tadi ini saya punya database Learn Laravel, saya harus buat dulu nih Learn Laravel yang kosongan. Tapi nanti setelah kita ngejalanin Laravelnya, kita bisa inject struktur database-nya ini menggunakan Laravelnya. Itu seperti yang tadi ini ada di database migration. Nah, itu salah satu fitur dari migration di Laravel. Jadi kita bisa nge-inject struktur database-nya dari Laravel sendiri. Ini kan udah ada bawaannya. Saya mau ngasih contoh. Nih, di sini kan ada create user, ada ID string, ID, name, email verified. Di password reset juga di email, token created add. Ini file jobs juga. Saya coba nambahin di sini. Terus ini clear Laravel. Ini ya teman-teman. Tablesnya itu cuma tabel mahasiswa ya. Nah di sini kan dia ada tadi create user, create password reset, file jobs. Nah Laravel sendiri punya namanya migration. Migration itu untuk membantu kita nge-inject struktur database langsung ke database-nya. Nih kita pakai PHP Artisan Migrate. Nah ini tandanya migration-nya udah selesai semua. Kita coba lihat lagi sini. Nah ini masuk semua. Nah ini nanti kemungkinan antara besok atau pertemuan ketiga akan saya ajarin. Akan saya bahas tentang ini. Tentang migration ini. Tadinya pengen sekalian di pertemuan ini, tapi takutnya terlalu banyak ya. Jadi malah nggak efektif gitu sih. Ini kan yang dimaksud tadi siapa? Siti ya? Iya Pak, betul. Ya. Ini kamu udah sering pakai Laravel ya? Enggak sih, baru nyoba. Oh, baru nyoba. Ya. Oke, bagus. Atau ini biasa ngoding? Enggak Pak. Saya dari SMA, baru ini pas pelajaran. Oke. Pertanyaannya dari tadi beda sih, maksudnya mungkin buat kalau biasanya yang baru-baru pertanyaannya masih seputar apa yang dibahas, tapi Siti pertanyaannya udah mulai ke yang bagian intermediate level gitu loh. Bagus. Atau punya saudara yang programmer, Siti? Nggak punya Pak. Nggak punya. Oh, berarti ini baru kenal ya tentang programming? Iya, baru belajar sama teman-teman kita. Enggak.
Oke. Siap-siap. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Bentar, Pak. Oke. Ibu paling materi dari saya untuk hari ini sampai situ sih, Bu. Siap. Oke, teman-teman nggak ada yang bertanya, berarti kalau yang nggak bertanya ini bisa jadi udah expert nih Dandi. Ya, Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. kalau yang bertanya berarti masih belum tahu gitu ya. Nah, bagus. Nah, kalau yang diam-diam aja berarti itu udah expert, itu udah selesai itu proyeknya. Iya, Bu. Bisa jadi memang udah ini ya, Bu, udah hebat ya, Bu. Udah khatam itu berarti. Iya. Oke, terima kasih Mas Dandi ya sudah membawakan Laravel, karena di LMS-nya sudah saya berikan tutorial dari Mas Andika Galih gitu, mungkin masih kurang buat teman-teman ini. Dan saya juga jujur Laravel ini saya nggak megang sama sekali, saya nggak bidangnya di sini, makanya saya usahakan kalian tetap belajar dengan yang lebih expert ya, makanya saya hubungi Mas Dandi ini. Oke, terima kasih Mas Dandi. Kita buat teman-teman PTIK 2020 tidak usah aja nanti siang ganti pertemuan ya, karena saya kasih aja waktunya agak lebih molor nanti untuk pengerjaan proyeknya. Jadi kita by normally tetap kuliah ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dari Mas Dandi selaku pengampu mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.